Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, kita pagi ini absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir? Ya, Bu. Baik, Tantri hadir Bu. Ya, sehat ya? Sehat, Bu. Ya, baik. Kenny Losari Hadir, Bu. ya. Yesi ya. Sarah lupa ya tanggal ini. Hari Selasa, Bu ya. Tanggal 20 ya hari ini. Kemarin kita sudah belajar materi apa coba? Puisi, Bu. Oke, baik. Bagus sekalian. Ingatannya ini sangat bagus ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa? Materi apa coba? Di sini yang sudah menulis siapa? Coba angkat tangan. Saya Nanti sudah menulis apa? Bagus ya. Umi? Sama. Jadi yang ini yang tulis saja ya. Wah, nah ini kita senang sekali membuat cerita pendek. Hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada pun kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi kita. Jadi, yaitu mengidentifikasi struktur dan juga unsur-unsur teks cerpen. Nah, selain itu juga ada indikator kompetensi dasar yang harus kita capai. Peserta didik mampu mengkategorikan struktur-struktur dalam teks cerpen, dan juga peserta didik mampu menentukan mana unsur-unsurnya dan juga pembangun dalam teks. Oke, sekarang kita akan masuki materi kita ya. Baik, ya sih tolong bantu ibu ya untuk menjelaskan materi kita pada hari ini ya. Yumi, tolong bantu ibu ya. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada poin-poin penting yang akan kita bahas di dalam teks cerita pendek ya. Sebelum memasuki teksnya, kita akan belajar mengenai materinya. Di sini sudah ada 6 poin penting ya, yang harus kita pelajari pada hari ini ya. Jadi yang pertama itu adalah pengertiannya. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? kita singkat, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Baik ya. Jadi cerita pendek ini adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa ya, yang misalnya sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, ringkas dan juga jelas ya. Nah, kami menyebut dengan cerita pendek ini biasanya sering sekali disebut dengan apa? Kalian tahu? Cerpen. Ya, benar sekali. Sering kali disebut dengan cerpen ya, karena tertuju pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lainnya. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada ciri-ciri cerita pendek. Ya, benar sekali. Cirinya ini adalah untuk memudahkan kita kalau kita ingin menganalisa sebuah teks, apakah itu teks cerpen atau teks lainnya ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, kita mungkin memudahkan kita untuk menganalisa sebuah teks ya. Jadi ciri-ciri yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah terfokus pada satu tokoh. Jadi yang kedua itu adalah ceritanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, benar sekali ya. Jadi yang ketiga itu memiliki konflik masalah. Nah, disinilah bagian yang paling penting dalam cerita pendek. Kalau ada konfliknya, maka para pembaca pun akan tertarik untuk membacanya. Nah, selanjutnya jika ada konflik masalahnya, berarti ada solusi atau penyelesaian masalahnya ya. Nah, selanjutnya itu ceritanya ini pendek. Kalau panjang bentar lagi termasuk cerita pendek ya. Nah, selanjutnya itu latar ceritanya terbatas. Jadi di dalam cerita pendek itu latarnya terbatas ya. Nah, kita lanjutkan strukturnya. Di sini ada beberapa poin penting akan kita bahas di dalam strukturnya ya. Baik, Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh ya di dalam cerita pendek. Tentunya kita semua akan memahami ya secara langsung poin-poin pentingnya ya. Silahkan kalian baca ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Nanti ibu tanya mana saja bagian-bagian
sahabat dari senja. Oke, nah kita sudah lihat ya, di sini sudah ada contoh teks cerpennya ya. Silahkan kalian lihat ya pada paragraf pertama. Nah, pada poin pertama di sini ada abstrak ya. Jadi di dalam sebuah cerita pendek terdapat abstrak. Jadi abstrak ini adalah bagian yang menceritakan sebuah kisah di dalam sebuah cerita pendek ya. Jadi ini juga sebagai pengungkap dalam cerita ya. Nah, tidak semua cerita pendek itu dimasukkan abstraknya ya. Ada juga yang tidak. Nah, yang kedua, di sini ada orientasi. Tunjukkan suasana ya, tempat dan juga waktu ya. Pada paragraf pertama di sana sudah ada terlihat burung-burung berterbangan seperti ingin melepas kegelisahan. Ya, itu sudah termasuk apa? Suasana. Selanjutnya tempat. Kira-kira tempatnya di mana ini? Rumah. Ya, benar sekali ya, di rumah. Coba beri apresiasi dulu untuk Yani Losari. Oke, selanjutnya waktunya. Kira-kira waktunya ini pada paragraf pertama itu kapan? Sore. Ya, benar Andri ya, pintar sekali. Baik, kita lanjut pada yang kedua, poin kedua ya. Poin kedua itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah menjelaskan urutan kejadian atau peristiwa ya di dalam sebuah cerita ya. Nah, coba kita baca pada paragraf kedua di dalam teks ini. Setiap hari, setiap sore ya. Berarti kan menunjukkan waktu ya. Kejadian. Ini sudah terlihat bahwa sebab suara-suara yang dia dengar itu akibatnya ia pun merasa semakin penasaran. Nah, di situ sudah menunjukkan ya pada poin yang kedua, komunikasi ya. Selanjutnya evaluasi. Bisa dibalik ya kertasnya. Pada yang ketiga ini evaluasi. Terjadinya konflik masalah. Benar sekali ya. Jadi di sini sudah terlihat ya, terlihat jelas bahwa evaluasi ini terjadinya konflik masalah ya, yang semakin memuncak. Jadi resolusi ini ya, bagian permasalahan ya, atau si pengarang itu menjelaskan penyelesaian dari masalah yang ada di dalam sebuah cerita ya, bahwa akhirnya Pak Sidik merasa terpojok dan akhirnya mengakui karena selama ini sudah berbohong ya, dan ada kode. Kira-kira kode ini apa? Ya, benar sekali ya Rizkia ya. Pesan atau amanah ya. Oke, nah kita sudah membahas mengenai strukturnya ya. Di sini sudah ada 6 poin penting yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Selanjutnya materi tradisi Bu yang kita akan bahas. Di sini sudah ada kaidah pembahasan. Jadi kaidah pembahasan ini ya sudah ada juga di dalam cerpen yang kalian baca itu ya. Yang perlu kita ketahui ya, coba. Yang pertama itu adalah banyak menggunakan kata yang bermakna lampau. Contohnya saat itu. Contohnya apa lagi? Waktu lalu. Nah, soalnya ada juga banyak menggunakan kata yang mengatakan sesuatu yang dirasakannya. Seperti yang ada di dalam contoh tadi ya. Dia seringkali mendengar suara-suara itu, lalu ia pun memberanikan dirinya untuk mendatangi warga ya dan bertanya. Selanjutnya itu unsur-unsur cerpen. Di sini sudah ada intensif dan juga ekstensif. Coba kita lihat di sini sudah ada tabel ya. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama intensif. Coba Yesi apa saja? Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanah. Oke, benar sekali ya. Jadi yang pertama itu tema. Tema ini adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita ya. Nah, yang kedua tokoh. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita itu ada 3 hal ya yang harus kita ketahui. Jadi tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis itu sifatnya seperti apa? Ada yang baik. Ya, benar sekali ya. Kalau antagonis, jahat. Tritagonis, orang yang memiliki sifat penengah. Oke, kita sekalian lagi sekarang ya. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki tokoh. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, penokohan. Jadi dari tokoh tadi ya, penokohan ini adalah menjelaskan atau si pengarang menjelaskan karakter setiap tokoh. Dari tokoh tadi, jadi ada antagonis, protagonis dan juga
Psikologis ya sangat dekat ya. Nah, selanjutnya itu ada alur. Di sini alur ini ya bagian penting juga di dalam sebuah cerita. Ada yang namanya alur maju, alur mundur, dan alur cabang. Oke. Nah, selanjutnya ada latar. Kira-kira latar kita sekarang ini di mana? Di kelas. Di kelas. Nah, ya bagus. Jadi latar ini banyak ya. Ada bisa latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Kira-kira waktu kita sekarang apa? Siang, sore, malam? Pagi. Masih pagi? Oke. Nah, latar selanjutnya itu latar suasana. Kira-kira suasana kita sekarang ini apa? Bahagia, senang, ria, belajar? Ya. Semuanya benar ya. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini juga ada di dalam teks cerpen ya. Jadi kita bisa melihat sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga yang ada di dalam sebuah cerpen ya. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa ini dalam artian banyak sekali gaya bahasa yang ada di dalam teks cerpen yang bisa digunakan ya. Nah, yang terakhir ada amanat. Apa tadi amanat? Pesan atau moral? Ya, betul sekali ya. Jadi amanat ini pesan atau moral. Nah, ekspresi yang perlu kita ketahui juga, jangan hanya bahasa Indonesia saja ya. Latar belakang masyarakat berarti menjelaskan ya kondisi sosialnya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa ya, kondisi budayanya juga seperti apa, bisa kita lihat juga di latar belakang masyarakatnya ya. Soalnya latar belakang pengarang. Pengarang itu siapa? Penulis ya, benar sekali. Jadi kita memasukkan penulisnya itu siapa ya, atau aliran sastra yang diaturnya itu. Soalnya nilai-nilai dan norma-norma. Jadi di dalam teks cerpen ada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku ya. Seperti nilai ke norma kesopanan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ada yang belum paham? Ya, Yesi. Mau bertanya apa Yesi? Apakah ada Bu langkah-langkah yang baik dan mudah dalam membuat teks cerpen? Baik ya, kalau kita ingin membuat sebuah cerpen, kita harus melakukan langkah-langkah ya. Jadi yang pertama itu adalah kita bisa meluangkan waktu 10 hingga 20 jam ya dalam membuat cerpen. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan idenya yang menceritakan sebuah cerita yang rumit ya. Yang ketiga itu kita bisa tentukan tema. Kira-kira temanya atau tentang keluarga, atau tentang persahabatan, atau bisa juga tentang diri kita sendiri ya. Nah, yang keempat, menentukan latar atau tempatnya ya, apakah latarnya di rumah atau tempatnya itu ya, suasananya seperti apa atau waktunya kapan ya. Nah, kita juga bisa menentukan alur atau plotnya ya. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir itu kita bisa menulis teks tersebut dengan kemampuan yang kita miliki ya, menulis dengan gaya bahasa kita sendiri. Mungkin itu saja ya untuk langkah-langkahnya. Mungkin bisa dipahami semuanya ya. Nah, untuk sekarang dibagi tugas ya. Dari tes cerpen yang sudah dibagikan, silakan kalian tentukan unsur-unsurnya ya, baik itu unsur instruksi maupun unsur ekspresi. Kita akan diskusi minggu depan dan sekalian tanya jawab ya. Mungkin hanya itu ya pembelajaran kita cukupkan pada hari ini ya mengenai materi cerita pendek. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.